wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indarti SPDGR. Saya dari SMA Muhammadiyah Randu Blatung. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Blora kelas 10.018. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama rekan saya yang bernama Ibu Beni Rahmawati. Beliau adalah guru mapel bahasa Inggris di SMA Muhammadiyah. Assalamualaikum Bu Beni. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indarti. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Beni? Alhamdulillah, kabarnya sehat dan baik, Bu. Alhamdulillah. Bu Beni, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas dan sebelum saya melanjutkan proses supervisi kelas. Iya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik. Baik, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Jadi begini, Bu, untuk tujuan pembelajaran, di sini ada dua, Ibu. Yang pertama dalam pengetahuannya ya, Bu, di aspek pengetahuannya. Di sini diharapkan peserta didik untuk mampu memahami informasi secara tersurat dan tersirat dan pokok dan informasi detail dari sebuah short stories atau cerita pendek. Kemudian untuk dalam aspek keterampilannya, peserta didik diharapkan mampu menceritakan ulang cerita pendek dalam bentuk monolog maupun dalam bentuk dialog yang telah dibaca, dan mereka mampu untuk mengambil nilai moral dari cerita tersebut. Demikian Ibu untuk Baik, jadi di sini dari apa yang Ibu sampaikan ada dua yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu kaitan dengan aspek pengetahuan, peserta didik diharapkan mampu memahami informasi secara tersurat dan tersirat dari sebuah cerita pendek atau short story. Kemudian dari aspek keterampilannya, peserta didik diharapkan mampu menceritakan ulang cerita pendek baik dalam bentuk monolog maupun dalam bentuk dialog dan mengambil nilai moral dari cerita tersebut. Baik Ibu, kita lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Ini bagaimana dengan area pengembangan yang hendak dicapai? Oke, baik Ibu. Untuk area pengembangannya yang akan dicapai ada tiga, Ibu. Yang pertama dalam aspek pengetahuannya, yaitu anak memahami informasi secara tersirat dan tersurat dari short stories-nya. Kemudian untuk yang dalam keterampilannya, peserta didik mampu menceritakan ulang atau memparafrasekan dengan bahasa mereka sendiri dalam bentuk monolog dan dialog. Kemudian dalam aspek sikapnya, diharapkan peserta didik mampu mengaplikasikan nilai moral dari short stories ke dalam kehidupan sosial mereka. Baik, jadi di sini ada tiga yang menjadi area pengembangan itu dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun dari aspek sikap. Baik, untuk pertanyaan ketiga Ibu, saya ingin mendengar bagaimana kaitannya dengan rancangan pembelajaran yang telah Ibu persiapkan yang nantinya akan diterapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi atau model pembelajaran yang akan digunakan, kemudian dari metode pembelajarannya dan media pembelajaran yang akan digunakan seperti apa? Ya, baik Ibu. Di sini untuk model pembelajarannya yaitu dengan menggunakan project based learning, Ibu, yaitu yang terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis social emotional learning. Kemudian nanti untuk metodenya saya akan menggunakan diskusi kelompok kecil dengan tanya jawab. Sedangkan untuk medianya nanti akan menggunakan ini kertas ya,
short stories itu nanti ada gambar-gambar begitu, nanti ditempel ada 6 ditempel di dinding seperti itu. Baik, berarti strategi atau model pembelajarannya yang sudah beli itu menggunakan project based learning atau JBL yang terintegrasi diferensiasi berbasis sosial emosional. Kemudian kaitannya dengan metodenya, Ibu akan menerapkan nanti metodenya adalah diskusi dalam kelompok-kelompok kecil serta tanya jawab. Iya. Kemudian untuk medianya, Ibu telah mempersiapkan gambar dan short story jumlahnya ada 6. Iya. Kemudian ini Bu, kaitannya dengan pelaksanaan. Kira-kira kaitannya dengan pelaksanaan, Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut di hari apa, kemudian kelas berapa, dan pada jam berapa? Baik, Bu. Nanti sesuai jadwal Ibu, di sini ada Ibu hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 besok ini nanti akan dilaksanakan di kelas 11.4 dan di jam ke-56. Oke, jadi nanti pada hari tersebut, hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 di kelas 11.4, jamnya setelah istirahat berarti ya Bu, jam Iya. ke-56. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu, mohon izin untuk melakukan kegiatan observasi. Nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Setelah itu nanti kita akan melakukan percakapan yang terakhir Ibu, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Iya Ibu, dari percakapan ini tadi akhirnya saya tuh bisa menemukan Ibu metode yang akan saya gunakan nantinya, ya dalam rancangan pembelajaran saya bisa mendapatkan gambaran metode dan media apa saja nanti yang akan saya gunakan di dalam kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah, artinya dalam kegiatan kali ini mendapatkan gambaran ya, yang dengan persiapan awal yang nanti akan diterapkan di kelas Ibu, baik itu dari modelnya, kemudian metode maupun media yang digunakan. Baik, terima kasih Ibu Beni atas waktunya sudah bersedia ya berbincang-bincang di percakapan pra-observasi kali ini ya, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas yang nantinya yang akan dilaksanakan di hari Kamis ini. Iya, Kamis Semoga besok nanti kegiatan observasinya berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama Ibu. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm fine. You? Good. Thank you. Are you happy today? Yes. So am I. Oke, silakan dipimpin dulu untuk kita bergerak. Silakan kepada siapa? Asli dodo. Ayo, Waduh, siapa? Mulai. Islam
dipersiapkan apa perbendaharaan kata dalam bahasa Inggris. It can be verb kata kerja, it can be noun. It can be verb kata kerja, it can be noun kata benda, it can be adjective kata sifat or anything in English ya. Kalian bisa menyebutkan apapun itu dalam bahasa Inggris ketika dipanggil namanya. As usual ya, seperti biasanya. Okay, prepare yourself. 11:04 ya. Ayo disiapkan. And concentration, dan konsentrasi, jadi there is no repetition, tidak ada pengulangan apa kata yang sudah diucapkan sebelumnya ya, jangan sampai diulangi lagi. Ayo konsentrasi. Adila Randy sih Widodo One. Good. Yayan Sofian Chicken. Good. Beta Sofi Cook. Yes. Anissa Setia Car. Good. Akila Nur Aziza Cat. Kucing. Arif Rudianto Sip. Danang Wahyu Yellow. Dani Puspita Red. David Firman What? Ayo Bat sudah. Another. Yang lain juga. Yo. You. Dedi Julie Carter Dika Leg. Red Dinda Rice Diva Natasha Surapasan sama tadi. Kalau Sun itu juga ada bahasa Inggrisnya sejumlahnya. Eka Andra Blue Ermati Meatball. Oke, makan meatball dia ya. Julia Sarah Juwita Karto sudah. Oke, Kusnul Leo Mariska 21 Chandra Sik Dwi Wahyu Rizky Akin Zero Rizky 3 ada zero langsung 3 ya. Nama Haji Sama tadi sudah belum ya? Sudah ya. Nah, selain itu boleh. Novi Karolia Green apa Green? Nah, bacanya green ya. Nyari Snake apa snack? Snack makanan. Nah ya. Putri Cahaya Itu Putri Umbar Oke. Raisa Adisti Lu sudah ya? Oh belum? Itu namanya belum ya? Rianti Gabriel Black sudah. Ayo tak konsentrasi nih ya. 5 Siti Usma Sweet Boom Susanti White. Oke, good. Terima kasih sudah meneruskan. There are 2 students were absent today. They are sick ya. Ada 2 anak yang nggak masuk hari ini karena sakit. Semoga temannya nanti bisa segera sehat dan kembali bersama kita belajar lagi. Itu ya. Oke. Last week ya, minggu lalu, we have learned about the story under title The Power of Flower ya. Masih ingat nggak? The short story about the power of flower. Masih ingat nggak ceritanya bagaimana? Do you still remember how the story about? Masih ingat nggak ceritanya yang kemarin gimana? Tentang the power of flower. Ya. Kemarin kan ada cerita dan kita sudah
anak perempuan. Selanjutnya ada siapa? Tuti. Who is Tuti? Siapa itu Tuti? Perawat. Very good. Ya, pinter. The nurse. Siapa tadi yang bilang the nurse? Oke, good. Bill. Ya, benar sekali. Ada mother, ada anak perempuannya, dan ada Tuti the nurse. Ceritanya kemarin bagaimana? Ada yang masih ingat nggak ceritanya? Kalau belum bisa dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang dulu. Ibunya gimana kemarin? Iya, the mother getting sick. She was stroke, ya, getting stroke. Ya, sakit. How old is he? Berapa sih usianya? Ayo, berapa? Masih kan berapa? Berapa usianya? 75 ya kalau nggak salah ya. Ya, 75 ya, 75 years old. Another 70 years old. Karena dia sakit stroke, kemudian bagaimana? Dan jawabannya bagaimana? Anak perempuannya harus bekerja di luar kota, yang dimana jaraknya 80 km from home. Ya, benar sekali ya. 80 km dari rumah jarak. 80 km from the town, from the city. Nah, karena anaknya ini ya, karena anaknya ini harus bekerja, siapa yang merawat ibunya? Tuti, ya, Tuti atau the nurse. Mothernya, ini dia stroke. Sedangkan yang daughternya atau anak perempuannya dia harus bekerja jaraknya berapa? Ya, 80 km from dari kota di mana mereka tinggal. Karena nggak bisa merawat ibunya, akhirnya dia Tuti yang selalu menjaga, ibunya. Dari yang kemarin story-nya itu, lalu bagaimana? Ibunya sakit, dia harus bekerja. Ya, dia harus bekerja di luar kota. Selanjutnya yang menjaga adalah Tuti. Setelah itu bagaimana lagi perkembangannya? The Power of Flower, kemarin ceritanya bagaimana? Ya, yang keras apa? Iya. Apakah ada ibunya semakin memburuk dan sampai pada suatu hari ketika si anaknya perjalanan pulang, anaknya melihat apa? Iya, dia melihat ibunya di mana? Di pinggir jalan. Kemana itu bahasa Inggrisnya? The side of the dense rice field. Ya, di pinggir jalan di tengah sawah-sawah. Kenapa anaknya membawa flower? Pintar sekali, karena ibunya sangat menyukai ibunya. Tahu dari mana? How do you know that the mother loves the flower? Tahu dari mana kalau ibunya menyukai bunga? Ada nggak kedipan matanya? Oke, ya, karena ibunya serupu. Dari kedipan matanya itu, ibunya dari kedipan mata dan matanya yang berbinar-binar. Itu menunjukkan bahwasanya ibunya menyukai sama bunganya. Kemudian bagaimana? Si anak membawa bunga setiap kali pulang setiap pulang kerja. Sampai di bulan apa? Bulan Juli. Juli atau November atau Desember ya yang akhirnya dibawa ke rumah sakit. November. Ya, ini mothernya loves the flower. Tahu dari itu tadi ya, matanya yang berbinar. Kemudian di bulan apa? November atau Desember ya? Iya. On November, the mother getting worse. Kesehatan ibunya semakin memburuk. Selanjutnya bagaimana? Dia benar ya, dia pergi ke rumah, terus menemui ibunya sudah berada di, iya, ada di hospital. Dan akhirnya ibunya meninggal. Tempat away. Terus pelajaran kita petik
What things can we learn from the story? Kemarin apa? What things can we learn from the story? Kita harus bagaimana? Yang keras? Yang jawab yang keras? Yang keras apa? Boleh? Apa? Dear parents, your parents were for and love you before your parents live you forever. Oke, berarti kita harus loving our parents before our parents leave you forever. Ya, mungkin ada yang lain. Kita harus mencintai orang tua kita sebelum orang tua kita meninggalkan kita selamanya. Mungkin ada jawaban yang lain? Ada? Siapa betul semua? Ya, setuju ya bahwasanya kita harus taking care of our parents. Ya, jadi moral value-nya ini ya, kita harus merawat ibu kita dan mencintainya. I'm loving them. Oke, dari cerita kemarin The Power of Flowers, is there any question so far? Adakah yang ditanyakan sampai sejauh ini? Is there any question? No? Everyone get it? Sudah paham? Itu ada? Paham? Yes. 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 Kalau itu ya, jika kalian sudah tidak ada pertanyaan dan semua anak sudah mengerti, sudah memahami ceritanya kemarin bagaimana dan sudah bisa menceritakan dengan bahasa kalian sendiri, maka now I want you in a group, in a small group, ya, di kelompok kecil aja, berdua, itu nanti bertiga, ini yang bertiga, berdua, ya. Oke, karena kan saya nggak masuk, berarti yang lainnya nanti bisa bertiga ya mas ya, nanti bertiga, ini bertiga beda, itu tidak boleh masuk silahkan in a small group di kelompok kecil aja dengan teman sebantunya. I want you to make a paraphrase about this short story. Ya, saya ingin kalian nanti memparafrasekan short story ini. Nanti kalian pilih, terserah kalian mau pilih yang mana. It's free for you, as you want, choose as you want. Kalian pilih yang kalian inginkan. Gitu, oke? Kalian buat apa? Kalian buat parafrasenya dan kalian buat nilai moralnya itu apa? Gitu, oke? Bisa? Mana tugasnya? Ready? Ya, nanti kalian ini ada berapa ya? Ini ada 5 cerita pendek. There are 5 short stories. Ada 5 cerita pendek. I want you to make a paraphrase. Saya ingin kalian membuat parafrasenya ini dan take a lesson from the story. Dan kalian bisa mengambil pembelajaran dari story ini nanti apa? Ya, dengan teman sebantunya aja. Ya, Raisa? Itu oke? Nah, nanti kalian terlebih dahulu diskusi mau pilih yang mana. Ya, ini nanti akan saya tempel di depan. Jadi kalian boleh maju di foto aja. Ya, ini nanti di foto. Kalian pilih, kalian nanti maju. Sebentar ya. Setelah nanti kalian membuat parafrase, nanti kalian bisa apa yang namanya presentasi lah di depan hasil dari diskusi kamu dengan teman-teman. Hasil diskusi dengan teman-teman itu bagaimana ceritanya? Bisa kalian paparkan ke teman kalian satu kelas. Diceritani, kancane diceritani, jadi temannya diceritani, dia ceritane, kemudian kalian jangan lupa dibuat nilai moralnya atau pesannya, isinya itu tentang apa? Biar kita saling belajar di sini nggak apa-apa ya.
choose as you want. You are free to choose which one do you want to make paraphrase. Ayo silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan mau pilih yang mana. Ini di sini ada the golden touch. Golden touch itu maksudnya apa? Semuanya yang situ masih jadi emas. Nah ini the middle tree, pohon jarum. Ada the tail of a pencil, cerita dari sebuah pensil. The princess and the westward owl. Princess itu apa? Princess. Siapa yang suka cerita princess? Princess, putri-putri. Nah, ini sambil ya. Cerita putri dan owl. Owl itu apa? Oke, pinter, burungan tua. Di sini ada the ant and the grasshopper. Apa? The ant and the grasshopper. Oke. Semut dan lalang. Bagaimana? Dan yang terakhir kita ada the brown rose. Mawar yang membanggakan diri. Nah, silakan boleh kalian diskusikan dulu mau yang mana. Setelah itu nanti kalian maju di foto ceritanya, bawa HP ke depan, di foto, kemudian diskusikan lagi dengan teman sebelumnya mau membuat di parafrasekan yang berbeda dengan bahasa kalian sendiri. Oke, ada yang tanya, what is paraphrase is? Paraphrase itu apa? Jadi gini, paraphrase itu kalian menceritakan dengan bahasa kalian sendiri. Ya. Kalian menceritakan kembali isi dari cerita ini nanti dengan bahasa kalian sendiri. Ya. Kalian menceritakan ini dengan bahasa kalian sendiri. Diceritakan ulang. Mbak E, anggap saja kalian bercerita kepada orang lain. Nanti kalian pernah kan bercerita gitu? Pernah toh? Iya. Diceritakan dengan bahasanya sendiri kan? Bahasa Inggris apa? Bahasa Inggris dong. Ya. Setelah itu nanti dibuat akan diambil kesimpulan tentang nilai moral. Ayo, boleh maju mau pilih yang mana? Ini ada tanda, ada anak-anak, pensil, sudah sepertinya gambar yang semenang mungkin. Ya. Cuma kafe. Oh ini bukan ada yang di sini ya. Ini jalan dan kalian jangan tertipu sama yang tulisannya sini. Kita kan udah tulisannya sini tanda memanggil. Dan kami kembali ke sini semua tulisannya. Siapa yang belum ini? Sudah pilih belum? Ini jodoh sudah pilih. Sudah pilih. Oh ya boleh di sana. Tadi udah. Kan kamu masih sini deh. Langsung ini. Apalagi nyata.
The middle tree. The tail of Brazil. The front row. Ya, mama yang membedakan ini. Di sini ada apa? The golden touch. Ini apa? The trail of Brazil. Sama. Tapi nggak boleh benar kalau masih jadi beda. The man and the grasshopper. The golden touch. Yang belum terpilih, belum terpilih. Gak ada yang suka kok. Gak ada yang suka dengan princess. Ada the princess and the wise buffalo. Saya nggak suka ada kayak panjang. Di sini ini manis sekali. Rajanya manis. Ya, karena tahu nanti ceritanya bisa berbeda. Ya, silakan kalian dibaca dulu dengan teman sebelumnya pahami. Iya dong, namanya kelompok baru harus sama deh. Kelompok, nanti ditulis sendiri-sendiri. Menceritakan the elm and the grasshopper. In a garden, there lived an elm and a grasshopper who were very good friends. Wait, it was springtime and the grasshopper was having a lot of fun playing and singing, and dancing. Jadi mereka ini dua waktu memainkan musik, menari dan bernyanyi. Ya terus. But the elm was hardworking. It was collecting food, grains, and storing them in its house. Sedangkan semut kuwi mencari makanan dibawa ke rumahnya atau ke sarang semut lah. The grasshopper didn't understand why the elm was doing so and said, "Hey elm, why don't you come outside and play with me?" The elm replied, "I cannot. I am storing food for the winter when there won't be anything to eat." The grasshopper only laughed at the elm and said, "Why are you worrying now? There is plenty of food. And won't it you?" Wait, yes. Well, the elm worked hard. When winter came, the grasshopper didn't find a single grain of food to eat. It began to starve and feel very weak. The grasshopper saw how the hardworking ant had plenty of food to eat and realized its mistake. Nah, begini jadi kesimpulannya jangan kamu sesekali meremehkan kondisi ya. Jadi ya jangan terlalu sering diremehkan seperti halnya kayak dalam yang lebih suka memainkan musik, menari dan menyanyi daripada mencari makanan itu jaga-jaga seperti halnya sedia payung sebelum hujan. Bertemu dengan putri, rambut putri tersangkut apa yang menyadari
brother was very brave and secure. Unlike his younger brother, who was in an car for his older brother. The older brother of them plucked for in the forest and sold it at the market. When the older brother was walking for food in the forest, he found a tree. The tree said, "Come in here. Please don't come my brother. If you forget, I will give you a golden apple." The older brother the number of apples. The tree gave the golden apple. However, the magic tree somewhere and responsibility to hearing his older voice. The younger brother became worried and then called for his older brother. They found his older brother near the magic tree. He had to ask for love and found out everything he did. After finishing, the older brother brother and brother together. Finally, the magic tree is out the golden apple. Jadi ini ya, tadi ada dari tree pohon jarum, nah, yang dimana ada dua saudara laki-laki. Oke, kemudian moral value-nya, nah ini mau ada moral value dari short story-nya. Must be in and not be into anyone. Ya, oke, thank you, Kak. Ya itu tadi ya, ada pembelajaran dari the little tree, pembelajaran pohon jarum yang dimana ada two siblings, ada dua saudara kandung yang dimana older brother-nya itu dia curang ya, selalu mencurangi saudara laki-lakinya. Kemudian ya, someday he went to forest, dia pergi ke hutan dan dia met with the ketemu dengan siapa lagi? Oh ya, with the magic tree. Ternyata dia ketemu kakaknya itu ketemu dengan magic tree, ketemu dengan pohon ajaib dan the magic tree gave one gold apple. Dia memberikan satu buah emas, satu buah emas. Tapi ternyata dia mau apa nanti? Dia greedy ya, dia tamak, dia rakus. He wants more. Dia ingin menginginkan lebih. Akhirnya yang magic tree-nya itu berubah jadi apa? Jarum. Ya, dia berubah jadi jarum. Akhirnya saudara laki-laki the older brother-nya dijatuhi banyak jarum. Nah, kemudian the younger brother-nya itu sultan. Dia menemukan kakaknya itu tadi terbaring di bawah pohon ya. He found his brother under the tree, the magic tree, with many pillows di atasnya banyak pillownya. Kemudian ditolongi. The younger brother menolongi saudara laki-lakinya. The older brother-nya ditolongi. Setelah itu tadi gimana? Setelah itu bagaimana? Magic tree-nya melihat ketulusan dari younger brother, akhirnya diberikan sebuah apel emas itu ya. Pesan moralnya di sini apa tadi? What is the moral value from the story? Apa tadi? Iya, we must be kind to other person, to other people, and we are not allowed to be greedy. Kita tidak boleh
Ya, louder. Halo kawan-kawan, kita dengarkan kawan kita yang mau presentasi. Diperhatikan ya. Yes. We will present about the N and the Present. The N and the grasshopper. Nah, ini ada the ant and the grasshopper. Apa itu? Semut dan belalang. Oke, dengarkan. One day in the garden, there were two animals. They were ant and grasshopper, who were friends. In springtime, the ants were looking for food. Di musim panas, semut sedang mencari makanan. Go on. Then, on the way, there was a grasshopper who was playing, singing, and dancing. Suddenly, a grasshopper saw an ant. Then, grasshopper said, "Hey ant, why don't you come outside and play with me?" Belalang berkata, "Kenapa kamu tidak bermain luar bersamaku saja?" The ant replied, "I cannot. I am storing food for the winter when there won't be anything to eat." Semut menolaknya. The grasshopper laughed while grasshopper heard the ant talking like that. Jadi belalang itu menertawakan semut saat semut mengatakan menolaknya bermain di luar. When the gray session arrived, the grasshopper confused because there is no food left. Finally, the grasshopper regret. Jadi, setelah musim panas atau musim kemarau datang, belalang itu sangat menyesal karena tidak mempersiapkan mencari makanan. Sekarang dia kelaparan dan menyesal, regret. Oke, itu yang paraphrase-nya. Sudah, oke. Selanjutnya dilanjutkan untuk yang moral value ya. Jadi moral value-nya gimana? Gantian kawannya yang membaca. What is the moral value from the story? Don't be lazy. Yeah, okay. We have to prepare for our future and don't be lazy. Okay, good. And give applause for our friends. Ya, itu nanti ya. Ada dua presentasi ya dari kawan kalian. Dari kawan kalian ya, ada banyak moral value atau pembelajaran moral yang telah kita dapatkan dan semoga bisa menambah karakter kalian dengan baik. And you can do it on your daily activity. Ya. Bisa beberapa pembelajaran kita dari ini tadi pembelajaran kita. Thank you for today. Have a nice day. And before I close for the lesson today, saya sampaikan dulu untuk pertemuan yang akan datang ya. Pertemuan yang akan datang nanti kita akan mempelajari tentang elements of a story, elemen-elemen dari cerita pen dan presentasi. Ya nanti sebelumnya akan ada presentasi juga dari lainnya, ya. Terima kasih dari dua tadi yang sudah presentasi. Yang pertama tadi kita simpulkan dulu apa moral value-nya. Tadi cerita yang pertama tentang apa? The Needle Tree ini yang dipilih ya. Ada story ke-6. The Needle Tree nanti mengajarkan kita tidak boleh apa? Serakah. Ya. Kita tidak boleh rapuh dan tidak boleh serakah. Selanjutnya tadi yang kedua ada apa? The Ant and the Grasshopper, story yang ketiga.
Assalamualaikum Bu Beni. Waalaikumsalam Ibu Indarti. Ya, selamat siang. Bagaimana Selamat kabarnya hari siang. ini? Aduh Ibu, kabarnya itu cukup nervous kayak gitu loh, Bu. Agak grogi ya Bu. Ya. Gimana ya ngajar biasanya tuh nggak ada yang nungguin. Ini sekarang tuh tunggu di dalam kelas kan meskipun ya kan sejawat tapi ya merasa nervous Ibu, ada grogi, ada kayak tegang gitu Ibu. Tapi semuanya berjalan dengan lancar dan alhamdulillah tetap semangat meskipun siang hari ini Ibu. Alhamdulillah masih tetap semangat meskipun tadi agak nervous tetapi semuanya berjalan dengan lancar. Iya Ibu. Baik Ibu, setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kegiatan observasi kelas. Nah, kali ini kita akan melakukan percakapan yang terakhir, namanya percakapan pasca observasi. Jadi di sini nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik Ibu, terkait perasaan ya Bu. Ini perasaan itu sampai sekarang masih terbawa loh Bu nervousnya ya, karena tadi tuh ya Bu ya nungguin kayak gitu terus dinilai kayak gitu tuh merasa aduh aku harus kayak gimana gitu Bu. Ya tapi tetap semangat, kabarnya baik dan perasaannya tuh cukup senang dan antusias alhamdulillah kok. Gitu Ibu. Alhamdulillah, perasaan yang luar biasa yang Campuran Ibu ungkapkan ya, dan deg-degan tetapi juga Ibu merasa senang karena sudah berjalan dengan lancar, anak-anak juga kooperatif. Kemudian Ibu bisa diceritakan kembali kaitannya dengan area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kaitannya dengan proses pembelajaran. Oke, baik Ibu. Untuk area pengembangan ya Ibu, area pengembangan itu dalam aspek pengetahuan peserta didik mereka mampu dan bisa mengungkapkan, memahami informasi yang tersirat dan tersurat dari text stories itu tadi. Kemudian dalam aspek keterampilannya Ibu, dalam aspek keterampilannya peserta didik mampu menceritakan ulang dalam bentuk monolog dan bentuk dialog, memparafrasekan dengan kalimat mereka sendiri dari text stories yang telah mereka tulis. Kemudian dalam aspek sikapnya peserta didik mampu menarik kesimpulan dan nanti diharapkan mengaplikasikan dalam kehidupan mereka tentang nilai moral yang terdapat dari stories itu. Baik, jadi ada 3 aspek area pengembangan yang sudah dilakukan, baik dari aspek pengetahuan, aspek keterampilan maupun aspek sikap. Kemudian kaitannya dengan tahapan-tahapan atau langkah-langkah pembelajaran apa saja ini Ibu yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas itu? Iya, untuk tahapan dan langkah-langkahnya jadi begini. Yang pertama, saya meminta anak untuk mereka itu berkelompok kelompok kecil ya dengan teman sebangku. Kemudian saya menempelkan gambar di dinding di ruangan seperti itu. Saya meminta peserta didik untuk berdiskusi menulis cerita mana yang akan mereka parafrasekan, yang akan mereka ceritakan kembali menulis satu dari 6 cerita yang ada. Kemudian mereka nanti menceritakan ulang dan nanti mereka bisa menarik kesimpulan. Baik, terima kasih penjelasan langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu lakukan dari dulu, mulai dari anak-anak membentuk kelompok, kemudian anak-anak memilih ya salah satu short story yang mereka sukai, kemudian mereka berdiskusi dalam kelompok kecil untuk memparafrasekan kemudian dipresentasikan. Iya, betul ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, sejauh mana area pengembangan yang dilakukan? Apakah sudah berhasil diterapkan di dalam kelas? Artinya Ibu, untuk pembelajaran yang mungkin agak jauh berbeda deh dengan yang sebelum-sebelumnya. Kan meskipun berjalan lancar ada beberapa hambatan dalam kegiatan pembelajaran. Ya mungkin tadi saya juga
juga mencatat Ibu. Di sini ada beberapa peserta didik yang mereka mungkin kurang antusias atau mereka tidak mau melibatkan dirinya dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Dalam diskusi mereka kurang antusias seperti itu, dan mereka tidak aktif, kurang aktif seperti itu. Ya mungkin karena kurangnya pendekatan dalam pembelajaran yang kurang saya akomodir, meliputi minat anak, kemudian dan mungkin saya nanti kedepannya harus membagi kelompok berdasarkan minat bakat mereka, berdasarkan apa ya, gaya belajarnya. Ya benar Ibu, gaya belajarnya mereka, visual dan auditoris seperti itu. Baik, jadi dari penjelasan Ibu saya menangkap bahwa ketiga area pengembangan dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun sikap semuanya sudah dilakukan di dalam kelas, tetapi juga menemui adanya hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang mana masih ada sebagian peserta didik yang kurang antusias, kurang aktif dalam jalannya proses diskusi yang dilakukan di dalam kelompok kecil. Kemudian kaitannya dengan mengapa hal demikian bisa terjadi, Ibu juga sudah menjelaskan. Mungkin pada kesempatan yang telah dilakukan tadi, Ibu kurang mengakomodir minat anak, kaitannya dengan gaya belajarnya. Jadi nanti kedepannya Ibu akan berencana ini ya Bu, mengelompokkan anak berdasarkan minat belajarnya atau gaya belajarnya, baik dari yang visual, kemudian yang auditori maupun yang kinestesia. Baik, terima kasih ya Bu Deni, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi dalam proses pembelajaran selanjutnya, sehingga pembelajaran akan jadi lebih baik lagi. Ya, saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu lagi. Jadi apakah bisa terrealisasikan ataukah tidak? Jadi saya tunggu untuk cerita ini. Kira-kira ini kapan Ibu akan melakukan perubahan yang Ibu ceritakan tadi? Ya, kemungkinan begini Ibu. Sekarang kan di sekolah kita kan sedang ada kegiatan P5 juga ya Ibu, yang nanti disambung dilanjutkan dengan kegiatan penilaian asesmen tengah semester. Ya kemungkinan nanti saya akan melaksanakan ketika selesai penilaian asesmen tengah semester itu, atau mungkin nanti di semester 2 ya. Baik, secepatnya ini ya setelah pelaksanaan P5, kemudian pelaksanaan asesmen semester tengah semester juga akan langsung ini ya untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi rencana pembelajaran di kelas menjadi lebih baik lagi. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih atas waktunya Bu Deni. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih ya Bu.